Halo guys, kedengeran. Oke, Kedengeran. sebentar ya. Oke, selamat selamat apa ya? Selamat sore semua. Kedengeran kan ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, sip sip sip. Selamat sore semua. Nama gue Fauzi. Sekarang kita bakal belajar bareng-bareng tentang materi apa nih? Eh, Gelombang elektromagnet, magnet sama em, persamaan-persamaan Maxwell. Oke, kita mulai aja langsung ya guys ya. Bentar. Oke, pertama kita ke persamaan Maxwell. Sabar. Bentar. Wait, wait. Oke. Oke, eh kita ke persamaan Maxwell dulu ya. Sorry banget kalau misalkan agak jelek, soalnya baru pertama kali juga pakai ini. Oke. Nah, persamaan Maxwell itu apa? Itu persamaan Maxwell itu adalah kayak apa ya? Dia tuh lebih ke wait, sorry. Dia tuh kayak bahan dasar gitu. Bahan dasar untuk membuat eh, buat gelombang elektromagnetik gitu. GM ya. Kita tulis GM aja ya. Jadi persamaan Maxwell ini yang ada empat kalau misalkan kalian ingat pas kuliah gitu, itu nanti dijadiin landasan buat gelombang elektromagnet bisa bekerja gitu. Jadi apa aja sih yang ada di persamaan Maxwell ini? Yang pertama nih ya, yang pertama kita ada hukum Gauss. Gitu. Sorry salah. Pertama ada hukum Gauss. Gitu. Hukum Gauss tuh bunyinya uh, uh, flux dari apa ya? Flux dari listrik itu besarnya itu bakal sama kayak muatan yang dilingkupi gitu dibagi sama eh apa nih epsilon nol ya itu ini tuh bunyinya gimana buat apa maksudnya apa gitu dari persamaan ini maksudnya adalah kalau misalkan ada suatu muatan yang dilingkupi oleh suatu apa ya suatu selimut lah istilahnya. Nah, di muatan ini kan bakal memotong memotong dari si selimut ini, dan selimut ini punya A gitu D atau DA gitu atau luasan. Nah, inilah yang akan menimbulkan flux listrik pertama itu. Jadi flux listrik muncul karena adanya muatan listrik. Terus terus sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari persamaan Maxwell yang lain juga um, apa ya di SAT atau di ujian-ujian tahun sebelumnya kemarin waktu itu gue lihat kayak gak ada gak ada soal tentang persamaan Maxwell yang kalian harus benar-benar nurunin gitu kayak gak gitu kalian cukup perlu tahu ini cukup cukup tahu ini apa ya? Flux listrik bakal muncul karena adanya muatan listrik yang dilingkupi. Oke, kita ke persamaan yang kedua. Wait, persamaan kedua. Ini dia flux, dia flux juga ngebahas flux juga. Tapi dia fluxnya flux magnet. Nah,
Em, Selayaknya flux berarti kan ada muatan dong. Kalau flux listrik berarti muatan-muatan listrik. Kalau flux magnet itu berarti kan muatannya muatan magnet. Nah, masalahnya adalah magnet muatannya tuh apa gitu. Kayak muatan magnet tuh yang kayak gimana sih muatan magnet? Nah, ternyata magnet itu beda sama listrik. Kalau listrik kan kayak ini nih, ada satu muatan, ada muatan plus gitu. Nah, ini satu muatan nih dihitungin nih. Nah, kalau magnet, magnet tuh kayak sepasang gitu. Kalau di sini plus, berarti di sini negatif. Nah, karena di satu lingkupan yang sama, misalkan di gini nih, sorry, misalkan di satu lingkupan yang sama di gini nih, selimut yang sama gitu. Berarti kan saling meniadakan dong yang ini. Berarti nggak ada yang namanya muatan magnet, karena magnet itu juga bersifat monopol. Jadi flux magnet itu sama dengan nol, guys. Oke. Em, ya, intinya itu eh, magnet bersifat monopol. Jadi kita nggak ini tuh nggak apa namanya nggak pernah dengar yang namanya dipol magnet tuh nggak pernah dengar. Sorry, monopol. Nice. Oke. Oke. Selanjutnya selanjutnya itu yang ketiga ya. Yang ketiga magnet terjadi karena terjadi karena bentar. Em, karena ada medan magnet. Wait. Perubahan flux magnet mengakibatkan medan listrik yang terinduksi gitu. Adanya medan listrik gitu. Adanya medan listrik. Jadi jadi ini muncul nih. Dia ada perubahan flux em, ngasilin medan magnet. Medan magnet nanti bisa ini nih, dari awal situ. Wait. Oke, kita ke empat lagi langsung ya. Kita ngomongin bentar. Hukum Ampere Maxwell. Hukum Ampere Maxwell lu ngomongin tentang integral dari B dot ds itu sama dengan mu nol, wait, mu nol ke nol terus dikali sama em, do flux magnet dt dot t sorry ditambah sama mu nol dikali i include. Nah, ini tuh ngomongin apa? Em, Simpelnya tuh kayak persamaan ini tuh nunjukin kalau medan magnet yang terinduksi tuh karena adanya perubahan listrik dan arusnya gitu. Medan magnet muncul karena ada perubahan. Tuh, sorry. Sorry ini .de ya guys ya. Eh, Flux DE maksudnya. Flux listrik. Sorry salah. Listrik dan arusnya. Kayak untuk persamaan waktu sih sebenarnya ini doang ya. Kayak empat ini aja gitu. Tapi mereka berempat tuh saling apa ya? Saling menyebabkan satu sama lain. Kayak ini nih muatan muncul nih pertama. Muatan muncul dia nyebabin flux flux listrik. Flux listrik ini nanti nyebabin si ini nih. Set, ini nanti. Sah, wait. Flux listrik bakal nyebabin ini. Dan ini perubahan flux listrik kan bakal terjadi tuh. Berarti muncul B kan, muncul ada perubahan perubahan medan magnet kan di situ.
perubahan medan magnet ini bakal nyebabin ini set si tiga ini perubahan magnet apa ya, meng- melakukan melakukan em, membuat membuat terjadinya perubahan flux magnet medan magnet yang membesar akan atau mengecil akan merubah si flux magnet ini. Nah, flux magnet akan apa ya, menyebabkan terjadinya adanya medan listrik yang terinduksi. Nah, gitu aja terus ini tuh bakal bakal muter-muter gitu. Bakal saling berhubungan juga. Jadi itulah kenapa si apa namanya? Si medan di gelombang elektromagnetik itu muncul gitu. Karena keduanya tuh antara medan magnet sama medan listrik saling berhubungan yang menyebabkan satu sama lain dan ngebuat atau membangun lah istilahnya. Membangun GM ini. Nah, ini kan integral ya, integral gini kan, kayak nggak enak kan kalau dilihat. Nah itu sebenarnya bisa kita ubah sebenarnya, bisa kita ubah bentukannya jadi misalkan ini nih, yang satu persamaan pertama tadi apa, integral dari EDA itu kan sama dengan tadi apa ya? Q include per epsilon nol. Nah ini kita bisa ubah. Sebenarnya ini juga nggak terlalu penting sih, soalnya nggak terlalu ditanya gitu di ujian yang gue lihat sih gitu ya tahun-tahun lalu ya. Oh, per mu nol. Terus persamaan kedua ada integral B dot dA dengan nol. Dia juga ngebuat di nol B itu nol juga gitu. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih kalau di ujian ya. Di ujian ya nggak terlalu penting. Soalnya nggak terlalu muncul gitu. Di tahun-tahun sebelumnya juga belum, nggak terlalu muncul. Wait, develop. Nah, sebenarnya ini nih yang penting nih. Em, yang ini nih. Cross A sama dengan min, wait, sorry, min B dt. Sebenarnya ini sih kayak yang penting nih, yang tiga ini penting untuk dilihat. Terus yang keempat ada integral dari B dot ds bakal sama dengan, wah ini panjang, kali D tuh E dt ditambah ya, ditambah minimal kali I. Oke. Terus ada lagi ini cross, sorry, B mu nol epsilon nol dikali, bentar, udah kagok ya, bentar, mu nol kali J. Nah sebenarnya ini sih, sebenarnya yang paling penting sih ini, yang penting, cukup penting lah. Karena ini yang bikin kita nanti jadi tahu gitu persamaan-persamaannya itu kayak gimana. Ya, ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Oke, kayak nggak ada. Oke, sip, benar. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita lanjut lagi tentang bentar, enaknya mana ya yang dibahas. Kayak ini deh, apa namanya? Sebenarnya kalau untuk penurunan rumus sih kayak nggak terlalu penting untuk dibahas. Jadi kita skip aja ya. Dan agak ruwet juga soalnya ini berhubungan dengan kalkulus selanjut ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan tentang
Apa sih namanya? Oh, gelombang elektromagnetik. Kita langsung ke gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Oke. Oke. Kita bakal ngomongin persamaan ya. Yang tentu ya, yang pastinya persamaan persamaan gelombang. Kan tadi kan gelombang elektromagnetik kan bakalan dari dia didapat dari wait, enak kalau di sini kita lihat bentar atau lagi. Ya, ini kan dari medan magnet dan medan listrik kan. Dari dua ini kan. Berarti kan nanti persamaan gelombangnya bakal ada dua persamaan persamaan yang menurut si medan magnet dan persamaan menurut si medan listrik. Persamaannya itu persamaan getar gitu lah. Oke, jadi kita mulai dari kita awalannya itu dari tahu dulu persamaan bentukannya tuh kayak gimana gitu. Layaknya persamaan gelombang. Ini kita mulai dari ini ya, yang persamaannya si medan listrik. Oke, ini sama dengan persamaannya kurang lebih kayak sinusoidal, sinusoid. Ya pakai trigonometri biasa gitu, kayak persamaan gitu. Hmm, oke. EM dikali sama biasanya tuh gini kan, sin kx min omega t. Ya walaupun sebenarnya bisa pakai sin bisa cos, yang penting dia itu sinusoidal gitu, kayak periodik gitu lah, kayak begini bentukan itu. Wait, agak hancur sih gambarnya. Inilah, dia itu gelombangnya gelombang periodik gitu lah. Nah, terus oke, ini misalkan ini EM ya, gambarnya nggak terlalu jelas sih sebenarnya. Sorry, kok EM. Ini E, ini misalkan X gitu. Ini misalkan, ini kan ada M dikali sin KX min omega T kan. Nah, misalkan kita ambil, kita di suatu gelombangnya kita screenshot gitu. Screenshot di T sama dengan nol di SS lah ya. Jadi kan EM sama dengan sin KX gitu kan. Kita SS begini. Nah, terus ini bisa bisa yang didapat apa gitu? Yang didapat adalah satu lambda ini dari sini sampai sini nih, satu lambda nih. Lambda itu nanti sama dengan um, 2 pi per k gitu. Atau k sama dengan 2 pi per lambda sih biasanya sih. Kita sering dengar ya. Kenapa gitu? Karena um, k ini kan nyambungnya ke x ya. Karena dia nyambung ke x, misalkan ya, ini coretan doang nih, k kali x gitu. Berarti untuk melihat posisi si x-nya, berarti si k ini apa ya? Si k ini adalah bukan, sorry sorry salah. Si x ini x per 2 sorry, x per lambda dikali 2 pi itu kan bakal jadi hal yang sama juga kan. Jadi kayak dia satu satu gelombang nih. Kita mau ngelihatnya per per satu gelombang itu di jarak x-nya itu terhadap lambda tuh seberapa besar gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi ini tuh bakal sama dengan 2 pi per lambda dikali x. Nah, inilah yang disebutkan ya nanti muka ya kan. Nah, terus oh ya, eh, yang penting satu lagi yang penting, karena K ini bekerja pada X, K bekerja pada X. Jadi nanti gelombangnya itu bakalan
bakalan ada di sumbu X gitu. Gelombang maksudnya arah arah apa ya? Arah rambat. Arah rambat gelombangnya bakal ada di sumbu X gitu. Iya, arah rambat. Betul, betul. Arah rambat. Arah rambat bakal di sumbu X. Kalau misalkan ini misalkan KY gitu kan. KY. Berarti gelombang ini nih, gelombang yang ada di sini, satu gelombang ini nih, bakalan ada di sumbu Y gitu. Itu sih yang penting. Nah, terus ini kan pada POV si X ya. Kita lanjut ke POV si T. Ini anggap aja gambarnya gini ya. Bentar. Wait, sin itu gini ya. Sin minus sin. Kayak gini. Ini kayaknya ya. Nah, ini ngomongin apa? Ngomongin kalau misalkan ini kan dari sini ke sini nih. Kalau yang tadi yang jarak-jarak kan kita ngomongin lambda ya. Nah, kalau satu gelombang di menurut POV-nya si siapa ini namanya? Si waktu, dia itu periode. Jadi satu periode itu um, wait, bentar. Satu periode itu wait, satu periode itu adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk gelombang menempuh menempuh satu gelombang lah gitu istilahnya. Em, atau kita bisa inilah ya, T per N itu banyak gelombang, T itu waktu gitu. Ini biasanya itu kita tahu di SMP gitu. Terus, nah ini nih yang kita sering lihat nih, 2 omega sama dengan 2 pi per T gitu. Jadi, em, sebenarnya lagi-lagi dari sini sih, dari WT kan, WT kan, sorry, kok sih, omega T kan. Nah, sebenarnya omega ini mau ngeliat seberapa jauh si T-nya terhadap si periodenya gitu. Pokoknya jarak relatif lah, relatif antara T dengan T besar atau periode dikali sama 2pi karena satu gelombang kan 2pi ya. Nah, ya udah. Jadi um, wait. Oh, jadi nanti 2pi per periode dikali sama T biar gampang nih jadinya nanti si omega guys. Ya gitu sih. Terus apa lagi? Oke itu untuk pengenalan gelombang. Terus ada lagi ini sih. Gelombang itu nanti wait, gelombang itu nanti kita lihat dari hukum Faraday yang ini yang buat tadi lingkaran lingkaran yang kotakin begini kan. Wait. Apa lagi yang mau dibahas yang di gelombang ini ya? Kayak itu dulu. Ya. Oke, kita mulai dari yang agak mid dulu nih. Bentar. Nabla kali E sama dengan min DB DT ini. Sorry, DT kecil. Nih, dilihat dari yang ini nih. Ini tadi. Nih, sorry. Kok salah ya? Dilihat dari yang ini nih. Yang ketiga. Oke, lanjut lagi aja. Em, karena ini Nabla ya. Nabla. Nabla itu kalau misalkan kita lihat dari yang em, bentar. J dikali do ya. K ya. A dikali do Z gitu ya kan. Terus dikali sama dikali di cross lah ya. Di cross sama
yang E tadi yang ini nih. Yang E itu kan tadi gue bilang kan EM dikali sin AX minus omega T. Nah, dari gampang kita arahnya J. Arah getar EM itu arah J kita tentuin dari sekarang gitu. Nah, terus ini kan si Nabla kan ini. Nah, di cross sama kan ini. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya ini semua kita kali masuk gitu. Kali masuk. Ini dikali yang ini dikali yang ini juga. Itulah. Ini juga dikali sama K juga. Nah, layaknya kali cross, em, yang muncul tuh ini doang nih. Ini, ini nih, dikali sama ini nih. Yang muncul itu doang. Kenapa? Kalau misalkan J cross J kan nol ya. Nah, terus eh iya, iya ya. Terus sama si K cross J ada sih, tapi karena dia berada di apa ya? Bekerja pada X, bukan bekerja pada Z, sumbu X. Karena gelombang ini bekerja pada sumbu X, jadi kita D D kok D sih? Do per do Z-nya itu nol gitu. Nah, jadi yang kita bisa lihat yang ya bisa kita lihat itu I cross J-nya aja gitu. Nah, langsung aja hasilnya itu nanti K dikali EM dikali cos AX min kok KX kayak T ya? Bentar. KX omega T. Di- dia itu ada di sumbu Z. Kenapa? Karena I cross J, pertama gini. I cross J itu kan sama dengan K. Ini kita dapat ini. Nah, EM dikali sin KX min omega T dikali masuk ke do do X. Nah, itu kayak diturunin aja gitu terhadap X. Nah, jadilah ini. Nah, ini itu nantinya buat apa? Nantinya itu kan K kali EM kali cos KX min omega T itu nanti jadi jadi kayak gini nih. Sama dengan ini. Nah, wait. Oke, singkatnya aja langsung aja. Singkatnya itu B, uh, persamaan B nanti sama dengan K omega, sorry, K per omega kali EM. EM itu maksudnya uh, medan, sorry, medan listrik uh, yang maksimum gitu. Amplitudonya lah. Cos KX min omega T. Nah, ini kan nanti kalau misalkan kita template-nya itu kan BM dikali cos KX min omega T. Kak, gitu kan. Nah, berarti kan ini sama dong sama ini. Iya gak sih? Iya dong. Ini bakal sama nih. Jadi, sebenarnya tujuan kita tuh selain itu nyari-nyari yang awal yang ini nih, yang bagian ini nih. Tujuannya tujuan kita tuh nyari fungsi gelombang dari si B atau medan magnet. Itu fungsinya tuh kayak gimana gitu. Dari menurut si EM juga kan. Dari menurut si medan listrik. Nah, jadi kan berarti kan BM sama dengan K kali omega, kok kali omega. K per omega kali EM kan. Nah, ini sih yang kita penting untuk diketahui. Terus sama, wait, oke. Oh, ini sih yang penting juga ini sih. K itu apa? K itu kan ada wait, sorry salah. K dulu deh nggak apa-apa deh. K per omega gitu kan. K per omega kan K itu apa? 2 pi per lambda.
Ya 2 pi per lambda. Dikali sama em, omega itu 2 pi 2 pi f aja ya, kita pakai 2 pi f. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Ya 2 pi bisa dicoret. Nah, ini berarti kan lambda kali f. Nah, lambda kali f itu apa? Kecepatan. Atau kalau misalkan konteksnya pada gelombang itu berarti kecepatan cahaya kan. Nah, berarti K, K per omega sama dengan 1 per C. Berarti kalau misalkan C-nya itu berarti omega per K gitu. Ya gitu lah. Ini juga penting harusnya. Oke, lanjut kita ke page berikutnya bentar. Bentar gimana ya? Lanjut page berikutnya. Page. Bentar ya, ini gue izin stop annotate dulu bentar. Mana sih? Page. Oke. Oke, kita ke page selanjutnya. Ini gue izin annotate lagi. Annotate. Apa namanya? Share screen lagi. Nah, kita udah tuh tadi udah ngebahas tentang em, gelombang gelombang EM sama gelombang BM. Eh Elektromagnet sama sorry. Medan listrik sama medan magnet itu kita udah tahu gitu. Rumusan gelombangnya kayak gimana? Kita tulis di sini dulu lagi. Enggak. EM sama dengan kok EM sih? Sama dengan EM dikali KX min omega T terus IJ. Nah, kita punya dua inilah. Terus di B juga vektor pastinya ya. Sama dengan BM dikali sama sin KX min omega T. Si ya tadi. Iya tadi Kak. Nah, ini sekarang kita harus tahu nih arah rambatnya tuh kayak gimana. Tadi kan arah rambat itu tergantung ini ya, gelombang elektromagnet, GEM lah ya. Nah, arah rambat tuh tergantung si K ini bakal bekerja kepada siapa gitu. Ininya siapa nih? Nah, karena yang sekarang nih, K bekerja pada X, berarti arah rambatnya ada di sumbu X. Ada di sumbu X. Nah, kalau adanya doang kan nggak ini ya. Arah rambatnya, bukan arah rambat sih. Gelombangnya tuh ada di sumbu X. Nah, arah rambatnya, arah rambatnya itu tergantung. Ada dua. Kalau misalkan KX min omega T, atau keduanya itu, keduanya itu berbeda berbeda tanda, beda tanda ya. Kita tulis beda tanda. Yang satu maksudnya yang satu positif, yang satu negatif gitu. Nah, kalau beda tanda, dia arahnya ke X positif. X positif. Nah, kalau sama tanda, kalau plus minus lah ya. Kalau sama tanda, maksudnya plus minusnya sama itu. Yang satu minus, dua-duanya minus, atau dua-duanya positif gitu. Nah, ini ke arah X negatif. Nah, lanjut. Itu sih yang penting. Terus. Hmm, wait. Oh, sama ini sih. Em, Tadi kan omega per C kan, omega per K kan sama dengan C kan. Nah, sedangkan EM juga, EM per BM tuh kalau misalkan kalian masih ingat kuliah kuliah yang di kelas gitu, pas
sebelum UTS apa ya? Sebelum UTS atau setelah UTS bentaran gitu. EM per BM itu bakal sama kayak kecepatan gitu. Atau kalau misalkan di sini lagi-lagi konteksnya si kecepatan cahaya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan omega per K dikali sama EM per BM, berarti kan ini apa nih? Ini kan jadinya cek V kuadrat ya. Nah, di ini juga omega per omega, omega per K dikali EM per BM itu juga ngasilin yang namanya seper mu nol dikali eh epsilon nol. Nah, itu. Ini didapat dari sebenarnya dari ini sih penurunan dari nabla cross B itu. Itu yang ya gitu lah. Tapi karena lumayan agak susah ya penurunannya dan takutnya salah juga. Kita ya udah ini aja. Jadi C kuadrat sama dengan kok C kuadrat. Jadi C itu sama dengan seper akar mu nol dikali epsilon nol. Nah, ini kalau misalkan di ruang vakum, ya. Kalau misalkan ada mediumnya, jadi nggak sama lah, nggak sama kayak ini. Gitu sih, yang penting. Nah, terus kita bisa kembangin juga nih. C, tadi kan apa? Omega per K kan. Nah, omega tadi kan ya sama kayak tadi sih, 2pi per F per 2pi per lambda kan, si K-nya itu. Nah, si C itu nanti lambda F gitu. C sama dengan lambda F, atau C bisa kalian juga bisa pakai omega per K juga bisa, gitu sih. Oke, kayak gelombang elektromagnet cuma itu doang. Sisanya itu nanti ada vector pointing sih. Vector pointing kita ada yang mau nanya dulu nggak? Kali-kali ada yang mau nanya gitu. Nggak jelas nih materi ini atau masih nggak paham apa gitu. Nanya aja guys. Yang B itu sin atau cos ya? Bentar. Yang B, itu. Yang B. Oh, yes. Oke tadi itu sin ya guys ya. Bukan cos. Bentar. Gua ngecek dulu sih. Iya, dari awal sin. Yang cos itu tadi, wait. Oh, sebenarnya ada hal yang gua lengkap sih biar memudahkan penulisan juga. Jadi ada harusnya kan min cos sebenarnya di situ min cos sih. Nah terus dia bisa dirubah jadi sin gitu lah. Terus kita lanjut aja ya. Eh, kita lanjut ke vector pointing, transport energi dan vector pointing. Dan vector pointing. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi vector pointing itu apa? Kalau misalkan dirumuskan biasa gini, per mu nol dikali cross B gitu kan. Nah, vector pointing itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu kurang lebih ya, kurang lebih. Hmm, dia itu energi arah apa ya? Arah energi lah, atau energi dan arahnya. Energi dan sorry salah. Oke. Energi dan arah rambat gelombang atau GEM. Jadi vector pointing ngomongin
energi dan arah rambatnya tuh kemana gitu. Nah, arah rambatnya ini, arah rambat nih, bisa kita lihat dari perkalian cross ini nih. Ini ngomongin arah nih, ngomongin arah banget. Nah, terus besaran energinya sebenarnya bukan bukan energi secara joule ya, tapi em, jangan deh energi deh ngomongnya. Apa ya? Besaran aja lah, besaran yang berhubungan, yang berhubungan dengan energi. Nah, besaran yang berhubungan dengan energi. Jadi di factor pointing itu bukan energi sebenarnya, tapi yang berhubungan dengan energi aja. Ada joule-joule-nya juga nanti. Nah, ini itu kita lihat dari keseluruhan ini. Dari sini sampai sini nih. Nah, terus kita tulis ulang lagi EM kok EM sih. Sama dengan EM dikali apa tadi? Benar. M kali sin KX min omega T dikali J. Terus ada BM, ada BM kali sin em, KX min omega T. Tapi vektornya itu K. Iya. Nah, kenapa tadi gue bilang arah rambat BM itu sama kayak arahnya si vektor pointing ini? Coba kalau kita lihat, ini kan E cross B kan? E cross B, cross B, cross B. Nah, berarti kan si E ini apa? Si E ini kan, sorry. E itu bekerja di, itu bergetar di sumbu, sumbu Y kan? Atau J. Kayak J cross K kan? Nah, kayak selayaknya perkalian cross, J di cross sama K itu hasilnya apa? Hasilnya I. Gitu. Jadi, sebenarnya cross ini itu menggambarkan arah getar. Jadi sumbu positif, sumbu X positif. Dia bergetar di sumbu X positif gitu. Berambat. Dia merambat si GM ini merambat di sumbu X positif karena perkalian cross B tadi. Paham kan? Atau ada yang mau nanya? Silakan deh. Ada yang mau nanya nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Aman aja. Terus di S ini kalau misalkan kita ambil nilai mutlaknya atau besaran tanpa vektornya, ini kan kayak biasa aja lah ya. E dikali B, di mana E dan B-nya itu um, apa sih namanya? Mutlak juga. Besarnya aja nggak usah pakai. Hmm, harusnya dikali ini sih. Dikali apa sih kalau cross itu? Wait, dikali sin nih, dikali sin kata ya. Nah, masalahnya si E sama B tadi kan tegak lurus ya. Ini kan kita berada di J, si E itu si B berada di K gitu. Nah, dia kan tegak lurus kan. Ini ada di SBY, sumbu Y. Ini ada di sumbu Z kalau nggak salah. Iya benar, Z. Nah, itu kan. Jadi tegak lurus. Berarti kan kalau sin sin 60 berapa sih? Satu. Ya udah kan. Nggak, jadi kita sin theta sama dengan satu ya udah. Kita nggak usah tulis sinnya lagi. Capek. Terus ini kita E. Nah, B itu tadi apa? B itu kan tadi kita tahu, benar. Terus nggak ya di sini di atas ini, bentar. Nah, tadi kan kita tahu kalau misalkan EM per BM itu kan sama dengan C ya. Kita tulis saya lagi ya. EM per BM kan sama dengan C ya. Jadi kan BM itu apa? Sorry, EM per C. Nah, ini juga dong berarti kan
E kuadrat per C nanti kan. Yang satunya lagi ada dari BM per C. BM kan EM per C kan. Dikali di sini. E kali B. B-nya EM per C. E-nya kita jadi pangkat per C gitu. Ya gitu lah intinya. Nah, di vector pointing ini punya satuan. eh, SP itu satuannya. Satuannya itu joule per joule per meter kuadrat kali waktu itu. Nah, kita nemu nih yang kita familiar gitu. Ini joule per S atau joule per waktu kan sama dengan daya ya. Jadi daya itu apa sih watt ya biasanya. Watt per waktu per luasan. Nah, daya perluasan ini nanti nyambung ke ini apa sih namanya? Intensitas. Intensitas. Karena berarti intensitas itu adalah vector pointing atau vector pointing adalah intensitas. Untuk mengetahui intensitas. Karena berhubungan dengan energi, berhubungan dengan daya juga, dan berhubungan dengan luasan. Oke, kita lanjut ke vector pointing dan intensitas. Ada nggak di bawah? Oke, kita lanjut ya guys ya. Vector pointing. Bener nggak enak? Vector pointing dan intensitas. Nah, ini apa? Hmm, Bentar. S, kita lihat dari sini nih. Ini yang ini nih. Yang ini. Tapi kita nanti masukin arahnya juga. Per mil E, E kuadrat per C kan. Gini kan. Ini bisa kita tulis. E itu S sebagai fungsinya itu ya. Atau EM kuadrat dikali sama sin kuadrat omega T min KX. Sorry, salah. Nggak enak. Nggak konsisten, sorry. KX min omega T. Oke, 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 oke. Per C. Jangan lupa per C. Nah, pas pointing ini tadi kan kita ngomongin intensitas ya. Ngomongin daya juga kan. Nah, ternyata intensitas sendiri itu bukan bukan langsung S-nya gitu. Intensitas tuh sebenarnya hasil dari vector pointing yang di kita rata-ratain gitu. Terus S average sama dengan kita tulis aja minimal dikali sama minimal C. Bentar ya. Dikali sama nah oke, lanjut lagi. Eh, karena ini rata-rata grafik dari sin kuadrat kalau di rata-ratain kan jadi ini ya. Jadi hasilnya kalau rata-ratanya tuh enggak, sin kuadrat theta. Kalau rata-ratanya jadi setengah. Itu karena root mean square-nya aja sih. Nah, itu gak, gak masuk untuk dijelasin. Jadi ya udah terima aja kalau misalkan m kuadrat per 2. Nah, ini nih sin kuadrat nih sama dengan setengah nih nanti. Kalau rata-ratanya. Terus kita punya berarti kan satu nol kali C kan kita bisa ubah jadi gini kan. Se berakar dua dua lah ya. Dikuadratin ini kan. Nah, ini tuh C. Ini tuh yang ini nih bentukannya bakal jadi E
root mean square atau RMS lah kita tahu. Nah, RMS itu apa? RMS adalah EM per akar 2. Atau sebenarnya gini sih, RMS tuh didapat kayak sin kuadrat tadi. Ini si EM nih, kita lihat pada rata-ratanya lah. Rata-ratanya pakai root mean square, ya jadilah EM per akar 2. Gitu sih. Oke, Oke, kayak vektor pointing itu aja, intensitas juga itu aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Halo, ya kayak aman lah ya, aman aja. Bentar. Oke, kita masuk sekarang ke polarisator. Polarisator. Oke, bentar lihat dulu. Polarisator. Ini harusnya masuk atau enggak? Ya? Kayak masuk. Kalau diajarin di kelas lah. Polarisator. Polarisator ini berhubungan sama intensitas. Intensitas, intensitas lah. Jadi tuh ada misalkan ada suatu cahaya gitu kan, berpendar gitu. Terus dia kayak semacam kesaring gitu lah. Kesaring nih, gue tulis tuh kesaring nih. Cahaya kesaring, ya gitu. Em, jadi tuh ada, berarti kan kalau suka kalau kesaring kan berarti kan ada yang bisa keluar, ada cahaya yang bisa keluar, ada gelombang lah ya kita gelombang biar general EM yang bisa keluar dan ada yang enggak juga, ada yang enggak, ada GM yang enggak bisa keluar. Nah, ini nih eh, gelombang yang bisa keluar ini yang kita bisa lihat intensitasnya tuh seberapa gitu. Jadi ada sebenarnya ada tiga ini. Oke, kita lanjut. Ada tiga apa ya, pembahasan tentang polis. Ada tiga pola tentang polarisator itu. Pertama yaitu em, ini kita ngomonginnya tentang cahaya aja ya biar gampang ngomongnya. Nah, ada cahaya nih, dia nembus polarisator. Eh, cahaya berpendar dulu, berpendar kemana-mana gitu, ke segala arah. Nah, case pertama ada cahaya berpendar ke segala arah dan dia kesaring sama polarisator. Nah, itu tuh bakalan kayak gimana sih? Karena cahaya itu, misalkan cahaya begini, ya, set, 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 gelombangnya berpendar gitu ke segala arah. Nah, gini, misalkan. Nah, terus ini lu punya, kalian punya polarisator nih, set, gitu. Ini yang bisa kita lewatin lah. Ini bisa kita lewatin sini. Set. Nah, nanti yang muncul cuma segaris doang atau searahnya polarisator atau sejajar sama polarisator. Karena polarisatornya ke sini, misalkan yang bolongnya ke sini. Terus yang muncul bakal kayak gini. Nah, intensitas ini tuh berapa? Intensitasnya berapa? Gitu. Nah, kalau misalkan karena ini ke segala arah, jadi kita bisa semacam apa ya? Intensitasnya tuh diwakilkan, diwakilkan sama yang tengah gini misalkan. Set, nah, misalkan kita ke tengah gini, kita wakilkan lah semua semua ini yang berpendar ini ke segala arah ini, kita wakilkan sama dua dua garis gitu. Ini kan ada dua nih, satu sama dua kan. Ini anggap aja semuanya itu ada di intensitas I nol. Nah, lewat sini cuk 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 gitu kan. Terus ya kesaring jadi gini kan. Jadi kalau misalkan ini ada dua nih, satu dua.
itu ada jumlahnya I 0. Nah, berarti ini I berapa? Ini I sama dengan I 0 per 2. Karena dia cuma satu yang lolos gitu. Intinya gitu lah. Nah, jadi untuk cahaya yang berpendar ke segala arah itu nanti intensitasnya itu bakal sama dengan setengahnya lah. I 0 per 2. Kita lanjut lagi. Nah, itu kan tadi cahayanya udah ke segala arah. Nah, terus gimana kalau misalkan cahayanya udah nembus polarisator yang sebelumnya gitu. Misalkan cahaya dari sini nih, dia nembus ke polarisator lagi. Nah, ini cahaya yang sudah nembus polarisator sebelumnya. Nah, berarti kan bentar, agak ini. Sebelum cahaya yang sudah nembus polarisator sebelumnya. Berarti kan yang keeliminasi bakal ada banyak kan. Berarti ada satu istilahnya lah ya. Ada satu gelombang yang cuma searah si siapa ini namanya? Polarisator yang sebelumnya gitu. Nah, gimana kalau misalkan dia ini mau nembus polarisator yang kayak gini miring gitu. Nah, ini kan kayak kalau misalkan begini kan, nggak lurus gitu kan, nggak sama lah. Nah, bentar gue tulis biar gede nih. Eh, sabar. Misal kita nembusnya ke sini bisa. Nah, terus cahayanya cuma begini doang. Eh, cuma begini doang kan. Ini bolongan polarisatornya yang ini, yang bolong. Nah, terus mau nembus nih. Nah, kayak gimana tuh? Kan nggak ini ya. Misalkan ada theta di sini. Sudutnya sudut antara siapa namanya? Polarisator dengan gelombang itu theta. Nah, berarti kan itu kayak gini aja nih. Set, ini gua gambar ulang. Ini polarisator. Ini theta. Nah, berarti kan kayak apa sih namanya? Kalau proyeksi vektor ya namanya. Namanya proyeksi vektor. Kita proyeksiin aja nih, ini ke sini. Set. Jadi ini I cos kan. Iya. I 0, misalkan I 0 per 2 cos theta. Nah, ini juga sama. Set, tak, 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 tak. Ini juga I 0. Ini I 0. Ini juga I 0 per 2 cos theta. Misalkan gitu. Nah, jumlahnya gimana? Berarti kan I 0 per 2 tambah I 0 per 2 cos theta tambah I 0 per 2 cos theta kan jadinya nanti I 0 dikali cos theta. Nah, ini kalau misalkan cahayanya sebelumnya udah terkena polarisator. Kalau masih berpendar, kita balik sini nih kalau masih berpendar. Kalau misalkan belum terpola gitu cahayanya. Jadi kasus pertama, cahayanya ke segala arah, masuk ke saring ke polarisator, cuma jadi setengahnya doang. Terus kalau ini, yang case kedua, cahayanya udah nembus nih ke polarisator sebelumnya nih. Em, Nembus ke polarisator sebelumnya, tapi mau nembus lagi gitu ke polarisator selanjutnya. Nah, inilah dikali sama cos. Paham nggak? Atau ada yang kurang paham gitu? Ada yang mau ditanyain, tanya aja lah guys. Ada yang mau nanya nggak? Gue berantakan juga ya catatannya. Oke, oke kalau misalkan nggak ada yang mau nanya, wait. Kita lanjut lagi nih. Sebenarnya ada case ketiga. Case ketiga tuh polarisatornya banyak. Ada lebih dari satu atau lebih dari tiga, dua, tiga terserah banyak lebih dari satu. Nah, itu sebenarnya gampang aja sih. Nanti tinggal kalian kali-kali cosnya aja. Misalkan I1 nih, satu sama dengan I0 kali cos theta.
Tetanya antara polarisator satu dengan cahaya yang udah terpolarisasi sebelumnya gitu. Nah, terus I2 sama dengan misalkan tetanya beda sekarang. I1 dikali cos misalkan apa ya? Alfa ya? Alfa deh. Nah, gitu. Nah, ini kan I0 yang tadinya eh, cahaya yang garis lurus misalnya. Terus kesaring sama polarisator satu, jadi intensitasnya bakal berubah. Jadi I0 kali cos. Terus I2 juga sama I1 yang tadi sebelumnya ini masuk, dimasukin lagi. Sorry, sorry. Oh, sorry guys. Ada salah guys. Wait, bentar. Oke, ada salah guys. Bentar. Ternyata ini cosnya cos kuadrat ya. Jadi tuh kayak apa ya? Hmm, ya cos kuadrat benar. Jadi ini juga cos kuadrat. Sorry, sorry, sorry. Salah, salah. Ini juga cos kuadrat. Jadi cos kuadrat ya guys ya, bukan cos doang gitu. Sorry guys. Nah, I1 kita lanjutin aja. I1 itu kan I0 cos kuadrat theta dikali cos kuadrat apa sih namanya? Alfa. Gini lah. Ya intinya gitu. Kalau misalkan ada tiga kali lagi pakai cos dengan theta yang atau dengan sudut yang terhadap polarisator tiga dengan cahaya yang kedua gitu. Ya gitulah. Kayak paham lah ya. Oke. Oke, kayak itu doang untuk polarisator. Ada yang mau nanya agak? Atau apa gitu? Bentar ini gue stop share dulu ya. Ini kita mau patsol tapi gue mau ubah inian dulu. Gue mau ubah page-nya dulu bentar. Agak jarang ya gue pakai gini. Nah, oke. Sorry. Sorry, sorry. Kita lanjut lagi. Ya, saatnya patsol lagi guys ya. Bentar. Bentar. Ada yang mau nanya nggak sebelum itu? Apa gitu? Banyak. Oh, ini ada yang kurang jelas. Atau apa gitu? Ada nggak? Ada yang mau nanya nggak? Kayak kagak ya? Wait. Oke, kayak kagak. Langsung aja kita mulai pembahasan soal guys. Medan listrik yang merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik dituliskan sebagai berikut. Langsung aja kita tulis EM sambil EM sih. EMU dulu ya. EY sama dengan 100 sin 10 pangkat 7 dikali X min omega T. Nah, ini kan dia ngomong EY, berarti kan arah getar si E-nya itu berada di sumbu Y gitu. Ya, arah getar sumbu, arah getar ya, bukan arah rambat. Soalnya itu beda. Nah, kita kita template aja. Ini EM kan. Template-nya kan EM dikali sin KX min omega T gini kan. Nah, berarti kan K-nya itu ini kan. K-nya ini 10 pangkat 7, omega-nya omega ya. Ya udah gitu. Terus pertanyaan A, berapa amplitudo medan magnet yang terkait pada medan listrik? Nah, ini kita punya EM, EM-nya itu 100. Nah, terus ke BM-nya itu kayak gimana? Nah, kita pakai yang tadi tuh, cara-cara yang tadi. Cara yang sebelumnya udah dijelasin. Bentar. Yaitu, wait. Hmm, bentar. EM, kok nge-lag ya? Bentar guys. Per BM sama dengan C. Nah, berarti kan BM itu apa?
Berarti BM sama dengan M per ya per C gitu. Itu kan ya. Nah, yaudah berarti M-nya itu 100 per 10, 3 kali 10 pangkat 8 ya. Nah, ini dihitung nih. Berapa ya? Udah, hitung dulu. Wait, 100, 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Hasilnya 3,7. 3,3 kali 10 pangkat 7. Nah, ini tes lain. Oke, bentar kita lihat dulu. Ada yang salah nggak ya? Kayaknya nggak ada. Semoga nggak ada. Yep. Hmm. Oke. Oke, kita nomor satu udah dapat. Nomor satu. Yang A udah dapat. Yang B, panjang gelombang. Panjang gelombang berapa nih? Nah, sebenarnya sebelum nyari panjang gelombang tuh kita harus nyari omeganya dulu kan. Eh, enggak deh. Kalau panjang gelombang bisa pakai K. K sama dengan 2 pi per lambda. Kita bisa ubah lambda sama dengan 2 pi per K. 2 pi per K-nya berapa tadi? 10 pangkat? 7. Mantap. Terus kita hitung lagi, guys. 10 pangkat 7. Eh, oke, bisa sih. 2 pi ya. Bentar, mana sih? 2 pi per 10 pangkat 7. Oke, kita hitung. Set, beres lah ya. Kayaknya kita dapat, kok kayaknya sih lambda, sorry. Lambda kita dapat 62,8 kali 10 pangkat min 7. Jangan lupa ini meter. Bukan senti atau bukan apa ya. Ini meter. Ini juga Tesla. Terus frekuensi nih, frekuensi. Frekuensi berapa nih? Yang C. Nah, tadi kan kita udah tahu lambda. Lambda kalau misalkan dikali F, lambda F sama dengan C kan? Itu kan? Itu kan? Nah, lambda kita udah tahu nih. Berarti kan C per lambda dong. Iya gak sih? Iya dong. Iya kan? Bentar. Gue juga ngira-ngira dulu bentar. Takut salah ngitung. Ya bener lah ya. Bener gak? Oke, sip. Tetap. Berarti kan kita hitung nih. 3 kali 10 pangkat 8 per lambda. Lambda tadi berapa? 6,28 kali 10 pangkat min 7. Bentar. Gue salah nggak ya? Ehm, agak sih. Takut salah sih. Oke, lanjut aja. 3 kali 10. Iya, kalau misalkan gue salah gitu, ngomong aja ya. Takutnya hitungannya salah, malah dilanjut, malah aneh gitu. Oke, Oke kita dapat 4, gede juga ya. 4,4777 lah ya. Kali 10 pangkat 14. Gede banget. Harus. Dah, itu aja nomor satu. Kalau misalkan salah, ya kayak tadi lagi. eh, Koleksi aja kalau misalkan salah. Ini kita belajar bareng-bareng ya guys ya di sini ya. Jadi nggak ini banget lah. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, 4 juga sama sih kayak tadi juga. Nah, tapi ada pertanyaan yang baru nih. Sorry, bentar. Sorry. Eh, kita nomor, bukan nomor 4 sih sebenarnya, ini gue ngambil dari apa ya, dosen gitu. Arah rambat nih. Pertanyaan yang baru, arah rambat. Arah rambatnya gimana? Kita tulis dulu aja ya. Z, T. Dia adalah EM. EM-nya kita langsung aja tulis 300 karena diketahuinya 300 volt per meter gitu. Dikali sama sin, bentar. Ya, KZ
min 3pi kali 10 pangkat 16. Itu I kan? Nah iya, iya. Nah, nggak tahu sih. Tapi kayak I. Nah, arah rambat. Kayak tadi, si K ini kita lihat nih, bekerjanya pada siapa? Nah, ini kita lihatnya bekerja pada Z. Berarti arah rambatnya di sumbu Z. Pertama itu. Pertama, arah rambat di sumbu Z. Tapi nggak tahu nih, kita belum tahu nih. Sumbu Z-nya, sumbu Z positif atau negatif. Nah, kita lihat lagi nih. Set, ini sama ini beda tanda kan. Yang ini positif, yang ini negatif. Minusnya kita angkut aja. Jadi minus 3pi kali 10 pangkat 6. Nah, berarti kan ada minus omega di situ kan. Berarti arahnya apa kalau berlawanan tanda? Arahnya ke sumbu positif. Oke, berarti kita dapat arah rambat di sumbu zat positif gitu ya. Pokoknya kalau misalkan arah rambat gelombang, kita lihat dulu nih salah satu yang diketahui fungsi gelombangnya apa gitu. Ini kita tahu dari EM nih, gelombang medan, sorry, getaran medan EM atau apa? Listrik. Nah, kita lihat dulu nih si K-nya bekerja pada si Z. Terus kita lihat dulu KZ KZ min omega T-nya itu berbeda tanda atau enggak. Dia nentuin positif atau negatif gitu. Itu sih. Nah, oke, bedanya, oh iya, bedanya arah rambat sama arah getar itu, ya gini-gini. Iya sih, gue lupa ngejelasin di awal. Nih, misalkan ini gelombang EM nih. Misalkan aja ini gelombang EM, karena ada dua gitu misalkan. Yang satu di sini, eh, ini GEM. Ini GEM nih. Ini misalkan yang EM di sini. Ini EM. Nah, yang melintang ini, yang sejajar sama sumbu apa ini namanya? Z ya biasanya. Kayak emang berubah-ubah sih. Bisa Z, bisa X, Y, Z lah pokoknya bisa diputar-putar. Nah, ini misalkan si BM. Nah, arah getar itu kalau misalkan arah getar E berarti wait, sorry salah deh. Dan ini aja kita pakai. Dan arah getar itu dia itu bolak-balik. Misalkan sumbu, sorry guys. Misalkan nih kayak fungsi E nih, dia bekerja pada si I kan. Si E-nya bekerja pada I. Nah, kalau K-nya kan bekerja pada Z kan. Kan berarti kan di sumbu X kan. Nah, ini misalkan ini X, ini misalkan Y, ini nol lah. Nah, si arah arah getar arah getar medan listrik itu kayak gini. Set. Dari sini, ini gue di atas aja. Ini sebenarnya di sumbu nih. Dari sini ke sini, terus balik lagi, balik lagi. Sebenarnya nggak naik sih. Maksudnya di sumbu aja. Ini biar kelihatan mondar mandir atau berosilasi lah kita. Nah, ini arah getar. Nah, kalau arah rambat itu itu kan tadi di, ngomong partikel bukan partikel ya. Ini pokoknya ini dia berosilasi gitu. Set. Ini getar nih. Nah, ini juga misalkan si BM-nya begini juga. Dia getar tapi atas bawah. Ini kanan kiri. Nah, itu. Nah, nanti si arah rambatnya itu bakal maju gitu. Maju mundur. Bukan maju mundur, sorry. Maju aja atau mundur aja. Gitu, paham nggak? Oke. Itu ya. Untuk arah rambat dan arah getar ini getar. Ini rambat, sorry. Rambat, ini getar. Getar tuh gitu. Iya, kalau rambat, lihat sikanya bekerja pada siapa. Kalau arah getar, itu biasanya vektornya dia. Si I misalkan. Berarti si E ini bergetar di sumbu I. Si rambat merambat di sumbu Z. Nah, gitulah intinya. Terus kita ke soal. Belum, B yang belum. Belum ini. B itu lambdanya berapa? Lambda itu berhubungan sama apa ya? Bentar. Sama F ya. Tapi F-nya belum diketahui.
Si lambda juga di K ya. Tapi K-nya juga belum tahu. Oh, ini. Kita kan omega, kita tahu omega tadi 3pi kali 10 pangkat sorry, 16 kan. Nah, ini minusnya ini nggak kita masukin gitu. Jangan. Soalnya minus itu kayak lambang tapi dilihat dari beda tanda atau enggak itu penting. Tapi kalau misalkan omeganya nggak terlalu penting. Di omeganya itu nggak masuk hitungan. Nah, omega itu apa tadi? Omega itu 2pi per 2pf ya. Akan 2pf. Berarti F-nya kita bisa tahu nih. Berarti F-nya itu 3 per 2 kali 10 pangkat 16. Paham nggak? Nah, kita bisa nih lambda kali F nih. Set, sama dengan C. Karena lambdanya belum tahu, C-nya udah tahu, F-nya udah tahu, ya udah bisa dong dikerjain. 3 kali 10 pangkat 8 per 3 per 2 kali 10 pangkat 16, sorry. Berarti kan 2 dikali sama 10 pangkat min 8 meter. Ini bener gak sih? Coba cek deh. Takutnya agak salah gitu. Bentar. Iya, kalau misalkan ada salah, bilang aja ya. Guys ya, jangan malu-malu. Oke, ada pertanyaan nggak tentang dua soal di atas? Adakah pertanyaan tentang dua soal di atas? Apakah aman? Aman lah ya. Oke, sebenarnya kita mau ke polarisator. Polarisator kan tadi dibahasnya akhir ya. Jadi kita skip dulu bentar. Soalnya agak susah juga sih. Terus. Oh, oke. Polarisator yang atas doang. Oke, kita di page ini ada 1, 2, 3, 4 soal doang. Oke, kita lanjut aja nih kerjain nomor 3 nih. Nah, ini baru lagi nih. E sama dengan X, T. Dia itu 60pi dikali cos omega T min KX. Bentar ini apa sih? J atau bentar, bentar ya. Oh, sorry. Wah, ini. Bentar, ini gue nggak kelihatan nih. Ini kayaknya J. J ya. Oke, berarti dia bekerja pada J. Bergetar pada sumbu J. Yap. Terus. Kita ada C. Kita diketahuin ini. Ini kita tahu juga. Ini juga tahu. Yang tahu-tahu aja. Terus kita kerjain yang A. Yang A itu ngomong panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang. Oke. Panjang gelombang kayak tadi lagi lambda kali F sampai sama dengan C gitu aja terus ya sampai bosan. Terus lambdanya berapa? Lambdanya berarti kan C per F. C-nya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 per F-nya tadi 5 megahertz. Mega itu berapa sih? 10 pangkat berapa ya mega ya? 6 ya? Iya kayak 6 deh. Kalau nggak berubah. Emang nggak berubah. Kilo, mega. Iya benar. Berarti kan 3 per 5 kali 10 pangkat 2 ya? 3 per 5 kali 100 lah ya, males gue nulis. Nah ini, jadi kan ini bisa kita coret 20. 3 kali 20 berapa? 60. 60 meter. Lumayan gede gelombangnya. Terus, apalagi yang ditanya di A? Arah rambat. Arah rambat lagi. Nih, arah rambat nih. Arah rambat. Di sumbu, sumbu apa? Sumbu X. Karena K-nya bekerja pada K-nya bekerja pada X. Sumbu X. Ini kelihatan nggak sih? Bentar. Agak susah sih. Arah rambat di sumbu bekerja di sumbu X. Terus dia itu beda tanda kan? Artinya apa? Positif. Betul. Pintar-pintar. Mantap-mantap. Nah, terus. Nah, ini udah nih. Begini nih jawabannya. Positif dan 60 meter. Terus yang B nih sekarang nih. Tapi nih. Nah,
komponen medan magnet dari GEM. Bentar, komponen medan magnet. Oh, oke. BM-nya ya berarti ya. B. B itu apa? Tadi kan BM sin. Sorry, ini cos ya. Karena kita pakai cos ya udah. Bentar. Karena kita pakai cos ya udah kita pakai cos juga di soal cos omega t min kx. Iya sih sin sama cosnya itu ya yang bikin ini ya. Pokoknya kalau misalkan di soal sin terus deh. Kalau misalkan di soal cos, cos terus. Kalau misalkan ini ya hubungan BM sama EM ya. Kalau misalkan ngomongin hal lain ya beda lagi gitu. Tergantung mau bisa aja itu diturunin atau ya diturunin sih biasanya. Nah, ini BM kali cos. BM-nya tadi apa? BM-nya itu udah ada belum sih di sini? Waduh, bentar. Wait. Sabar, guys. K, K per omega ya. K per omega dikali EM cos omega T min KX. Nah, ini nih yang agak susah nih. Um, 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 Bentar. Nah, kita kalau misalkan ini harus dicari K sama omeganya ya. K sama omega harus dicari. K-nya itu nanti sama dengan 2pi per lambda. Berarti 2pi per 60 lah ya. Berapa nih? Nanti kita hitung. Sabar dulu. Dua ini 2pi F. 2pi F kan. 2pi F karena yang kita tahu F kan. Sebenarnya bisa sih 2pi T. Tapi susah. Karena nggak dikasih tahu aja. Wait. Sabar. F-nya berapa tadi? Um, F-nya 5 mega ya. 5 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kan berarti yang kita hitung yang gampang dulu 10 pangkat 7 kali pi. Nah, yang ini nih agak susah. Bukan agak susah sih. Ya udah langsung aja lah. Pi per 30. Dia gitu ya. Paham lah ya? Paham nggak? Paham. Oke, berarti Kak, K ada, omega juga ada ya udah. Nih santai ya nih. Ini merem juga bisa nih. Ini pi per 30 per 10 pangkat 7. Wah, hitungnya nih yang agak beras, bos. Bentar. Tadi berapa? EM-nya itu dikasih, 60 pi. Dikali sama cos. Omeganya tadi 10 pangkat 7. Pi kali T minus pi per 30 kali X. Nah ini kita hitung aja ya. Sendiri lah ya. Bisa kan kalau ngitung gitu. Paham nggak yang B? Cara cara kerjanya tuh paham nggak? Cara nyelesain soalnya paham. Nah ini komponen-komponen dari medan magnet di ya, dari gelombangnya. Terus C kita ngomongin intensitas gelombang. Ini kayak gue nggak bakal apa ya? eh Kok C sama dengan sorry 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 nomor soal malah jadi C ini C apa namanya? Malah jadi kecepatan cahaya. Intensitas intensitas tadi kan as average kan, as average berarti kan dia mu 0 dikali em kuadrat per C kali 2. C per C dikali 2 ya. Jadi kita kalau misalkan di C em kuadrat per 2. Nah, ini 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 kita tahu, ini kita tahu. Jadi um, pi kali 10 pangkat min 7. Ini kayak gue nggak bakal ngitungnya karena ini juga ngejar waktu juga 3 kali 10 pangkat 8. Oke, em kuadrat 60 pi kuadrat per 2. Nah gini ya, ini kalian ngitung aja gini. Nah, terus daya rata-rata nih. Nah ini yang agak unik nih. Daya rata-rata yang diberikan gelombang tersebut pada permukaan seluas 2 meter persegi itu berapa gitu? Yang tegak lurus ya, itu berapa?
Daya. Tadi apa? Tadi kan intensitas kita tahu juga daya dibagi sama luasan kan. Luasan yang terkena intensitas itu. Nah, berarti bisa dong kita tulis P sama dengan I kali A. I-nya yang di atas, yang di soal C ini nih, I-nya nih. Sorry, bukan. Nggak sampai jauh-jauh banget. Jauh, kejauhan banget. Nih, ini nih. I-nya nih. Set. Nice. Nih, I-nya itu, nah dikali 2 meter. 2 meter persegi. Ya udah dikali 2. Jadi nanti ketemulah hasilnya gitu. Itu nggak ya? Itu nggak. Terus usah nih. Jadi kalian juga bisa hitung lah ya. Oh, ini. Oh iya. I sama dengan T per A itu sebenarnya dari S pointing. S pointing yang tadi. Kalau misalkan kalian ingat tuh ada eh, kita ngomongin satuan tadi. Satuan S pointing yang dimana S pointing itu satuannya itu. Ini satuannya Joule per meter persegi dikali sama S. Nah, karena si S average itu kan sama dengan I kan. Nah, berarti kan si I juga kurang lebih satuannya sama kayak ini kan. Paham? Nah, Joule per S itu apa? Daya per meter persegi. Itu A. Jadi ini sama dengan daya bagi luasan. Luasan apa namanya? Luasan permukaan yang ditubruk atau di apa ya? Dikenakan sebuah daya. Ya, gitu lah. Sebenarnya jangan deh. Terlalu luas ntar takut. Oke, yang nomor 3 ini ada hal yang mau ditanyain gitu. Ada yang ganjel gitu apa gitu. Aman gak guys? Oke, kita lanjut lagi nih. Oh, masih mati tadi ternyata. Wait. Oke. Oke, sekarang kita lanjut lagi di polarisator. Pertanyaan tentang polarisator. Lanjut. Kita baca dulu nih soalnya nih agak panjang nih. Males emang. Oke, yang penting baca aja. Tiga buah polarisator ABC berurutan satu sama lain. Polarisator A berorientasi vertikal, B berorientasi theta dan terhadap vertikal, dan C berorientasi horizontal. Ada gambar di samping seberkas cahaya yang tidak terpolarisasi. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih. Nih, ini penting banget nih. Lebih penting dari enggak. Ini penting nih. Tidak terpolarisasi itu sama aja ke segala arah gitu. Segala arah. Jadi tuh ngomongnya terpolarisasi atau non terpolarisasi. Nah, gitu lah. Nah, ini berarti awalannya seberkas cahaya yang tidak terpolarisasi dengan intensitas I0 datang menuju sistem polarisator. Berarti dia dari nol dikenakan pada polarisator A, dikenakan B, dikenakan C gitu lah ya. Nah, lanjut. Kita pertanyaan A itu ngomongin apa ya, guys? Tentukan intensitas cahaya yang keluar dari polarisator C sebagai fungsi dari theta. Sama gini dulu. Yang gampang nih kita kerjain nih. IA atau I setelah masuk atau lewat, bener, lewat polarisator A. Itu apa? Itu I0 per 2. Pintar. Karena dia belum terpolarisasi gitu. Nah, terus lanjut IB. Berarti IB itu kan bahan bakunya dari IA kan? Nah, berarti IA dong. Nah, IA apa? Tapi tadi kan ini vertikal. Wait, sorry.
hasil dari si A itu kan vertikal ya. Kok nggak vertikal ya guys ya? Ya Allah. Bentar, sorry guys. Masih pemula saya. Ini kan gini kan. Terus polarisatornya kan gini. Kurang lebih nih. Set, gini kan polarisatornya. Theta di sini. Set. Jadi theta terhadap eh, cahaya dan polarisator itu kan theta sudutnya. Berarti ya kali apa? Ya kali cos kuadrat apa? Mantap. Gila, pintar, pintar. IA, intelligent artificial. Sorry guys. IA itu I0/2 kan? Cos kuadrat theta. Oke. Nah, sekarang IC nih. IC. Islamic. Islamic apa gitu. Nah, terus IC itu apa? IC itu kan bahan bakarnya, bahan bakunya itu dari IB kan? IB tapi kali kos apa? Nah, hasil dari IB berarti kan miring gini kan? Enak sih bentar. Hasil dari IB miring nih. Set, set. Nah, si polarisator C begini. Nah, sudutnya ini tuh apa? Nah, kita bisa tahu ini kan tadi theta nih. Theta yang bekas di sini nih. Set, yang kiri ini. Theta kan? Nah, berarti kan ini ada theta di sini. Nah, ininya berapa? Ah, gila, pinter banget. Mantap, mantap. Oke, cos. Oh iya. Oh iya, benar, benar. 90 min theta. Oke. 9 cos 90 min theta tuh ngomongin bisa diubah jadi sin kan? Ya kan? Jadi IB sin kuadrat theta. Paham nggak? Ngubahnya kayak gini gimana? Paham kan? Atau perlu dijelasin? Ini mumpung matem nih. Boleh jelasin aja, Bu. Kayak sebenarnya ya cos pi per 2 sebenarnya gini aja sih. Itu sama dengan sin sin theta dengan theta yang dengan kita anggap dulu sih sebenarnya tetanya itu kuadran satu. Jadi kan ini kuadran satu, dua, 90 min theta ini kan pi per 2 nih. 90 min theta misalkan segini, tetanya segini. Set di sini kan. Nah, ini sinnya positif kan. Ya udah berarti 90 90 per pi per 2 min theta kita ubah ganti trigononya dari cos jadi sin karena dia 90 bukan 180. Nah, terus eh, dia itu plus atau minusnya tergantung dari kuadrannya gitu. Udah itu aja. Oke, lanjut lagi. IB itu tadi apa? IB itu I0 kali I0 per 2 cos kuadrat theta dikali berarti sin theta. Ini si IB. Nah, ini sin kuadrat kita. Kuadratnya belum. Sorry. Oh, enggak. Ini karena sin kali cos bukan satu. Sin sin kuadrat plus cos kuadrat baru satu. I0 per 2. Nah, sin sin itu kan bisa kita tulis gini ya. Setengah sin 2 theta. Gini kan. Paham nggak kalau yang ini? Wait, bentar. Paham nggak? Ya udah pokoknya gitu lah. Sin 2 theta kan sama dengan 2 kali sin theta cos theta kan. Duanya coret jadi sin theta kali cos theta kuadratin. Jadi sin kuadrat kali cos kuadrat gitu lah. Nah, ini hasilnya. Terus yang B sekarang. Yang B tentukan nilai theta agar intensitas maksimum. B. Tetanya berapa? Nah, ini nih kayak seru nih. Si IC-nya itu kan tadi IC itu sama dengan I0 per 2 kali setengah sin 2 theta kuadrat. Nah, untuk I yang maksimal, IC yang maksimal, ini juga harus maksimal gitu. Depannya harus maksimal. Dan sin 2 theta itu kan kisarannya dari ini ya. Oh, enggak deh. Kita ngomongin kuadrat ya. Dari nol kalau ngomongin kuadrat, berarti kan nol kurang dari dengan sin kuadrat 2 theta kurang dari
satu gini kan. Nah, yang paling maksimal kan berarti ini dong. Ya kan? Jadi berarti pilihlah sin 2 theta itu sama dengan satu. Sin 2 theta sama dengan satu. Ini kan kita yang ditanya kan tetanya kan. Sin 2 theta sama dengan satu. Berarti tetanya berapa tuh? 2 tetanya dulu deh. Sin yang sama dengan satu berapa ya? Pi per 2 ya? Oh iya, pi per 2. Tetanya berarti pi per atau 45 derajat. Eh, iya gak sih? Iya benar. Berarti ini sudut segini nih, 45 derajat bisa memaksimalkan atau menemukan intensitas yang maksimal. Nah, itu untuk yang B. Nah, untuk yang C, em, ini sebenarnya seru juga. Polarisator B-nya diputar gitu, dengan sudut omega. Theta sama dengan omega T. Iya benar. Nah, ini sebenarnya sama aja sih. Tinggal kita ubah aja nih sin theta jadi omega kali T gitu. Jadi IC sama dengan I0 per 2. Iya kalau misalkan salah, kasih tahu ya. Salah nih, 2 3 T kuadrat. Ya gitu lah. Kira-kira gitu. Ini juga. Udah gitu. Tetanya kita ganti aja. Soalnya tetanya itu bergantung sama omega T sekarang. Kita nggak bisa nentuin teta yang fixnya itu berapa. Oh iya, gini. Kalau misalkan, kenapa jadi omega T? Karena kalau misalkan sudutnya konstan, perputarannya konstan kan tadi ngomong. Jadi kayak kalian ingat GLBB gitu. GLBB kan X kali V kali T. Kok GLBB? GLB, sorry. Yang nggak berubah, yang konstan. Kan gini kan, X sama dengan V kali T. Kecepatan sudut, analoginya sama kecepatan linear. Waktu ya waktu gitu. Nah, X itu bukan identik. Analoginya itu theta. Gitu. Jadi, theta sama dengan omega kali T. Karena ini kita pakai theta, tetanya kita ubah jadi omega T. Gitu sih. Ada mau ditanyain nggak dari dua galak empat soal page ini? Belum. Apa nih? Guys, kalau misalkan, wah kurang ngerti nih, bilang aja ya. Santai guys, kita guys. Waduh, bentar ya. Ini gue stop share dulu ya. Gue mindahin page, harus stop share dulu. Agak bingung soalnya. Baru pertama kali ya guys ya. Bentar ini. Oke. Wait, sabar. Oh, bentar agak ada gangguan sedikit bentar. Maksudnya ada kendala sedikit di si inkondonya ini. Ini kan. Oke, lanjut. Wait. Nice. Oke, bentar guys. Kita ubah lagi guys. Oke, oke udah kelihatan belum? Udah lah ya. Nah, ini di page ini ada berapa nih? Dua, tiga, empat lah ya. Nah, kita lihat nih. Oke, mulai aja. Langsung. Wait. Oh, wait, bentar ya. Bisa belum? Oke, bisa. Bentar. Sama dengan M. Nggak usah deh, nggak usah ditulis ulang. Bohong, bohong ini. Bohong waktu. Kita punya kita punya fungsi kita punya fungsi B, kita punya apa lagi nih? Intensitas juga kita punya, semua hal kita punya. Oke, yang A itu kita ngomongin arah vektor pointing dan arah vektor BM. Vektor pointing, arah vektor. Nah, arah vektor pointing kan tadi kita udah ngomongin arah vektor pointing tergantung pada arah rambat. Yap,
arah rambat. Jadi kurang lebih sama gitu. Sebenarnya vector pointing itu kayak intensitas geraknya kemana. Sorry. Dia jadi gini, vector pointing itu ngomongin dua, besaran dan arah. Namanya juga vektor kan. Besarannya itu em, intensitasnya itu. Besarannya intensitas, average. Nah, terus arahnya itu arah rambat sama kayak arah rambat. Nah, ya udah. Jadi karena kok kita ngomongin arah rambat kayak biasa lagi, arah rambatnya ke K-nya ini bekerja pada X. Di X lah ya. Sumbu X, tapi apa? X apa? X positif, negatif? Positif. Karena dia beda tanda. Positif. Wait, sabar. Eh, bener nggak ya? Bentar. Oh iya benar. Eh, iya benar. Nah, terus ini arah vector pointing doang nih. Nah, S pointing itu kan si kurang lebih sebenarnya ada mu nol sih. E di cross sama B kan? Iya gak sih? Iya dong. Nah, di cross sama B. B-nya itu eh sorry. S-nya dulu deh. S-nya itu ada di sumbu X positif. Sumbu X positif itu biasanya I kan? I, E-nya kita udah tahu belum? I, E-nya kita udah tahu J, vektor J. Kita cross sama siapa ini? Belum tahu deh. Nah, J cross apa yang bisa ngasilin si I? Kita pakai aturan tangan kanan gitu. J itu kan benar. Kok begini mulu sih? Benar ya. Sebenarnya tergantung kalian sih mau hafal atau mau pakai cara tangan kanan. Kalau misalkan ada yang prefer hafalan, J cross apa gitu, sama dengan I itu apa gitu. Ya saya hafal tuh orang. Tapi karena gue juga nggak terlalu sama hafalan, bentar. IJK, oke. Nah, I kan sorry, J dulu. J kan kesini ya. J ini ke sini, I-nya ke sono. I-nya keluar bidang. Terus J-nya itu kita analogin pakai ini apa namanya? Si tangan, telapak tangan. Telapak tangan. Jari-jari lah. Nah, jari-jari kan ke sini, jarinya ke sini. Terus kita uh, kutip-kutip pada apa namanya? Kita uh, dalam tanda kutip kita gambar ke arah vektor selanjutnya. Vektor yang di cross. Untuk ngasilin si I ini. I-nya ini nanti si jempol lah ya. Jadi kayak gimana ya? Waduh nggak ada videonya lagi. Ya gitulah. Ini mending apa sih guys? Oh ya tadi K ya bukan Z ya. Sorry. Ini kita ke sini. Berarti si B-nya itu kemungkinan di K. Bukan kemungkinan sih emang di K sih. Jadi J cross K kan sama dengan I kan. Wait, benar. Iya benar. Nah berarti si B-nya ini arahnya itu di sumbu Z positif. Paham nggak? Paham lah ya. Oke, yang A udah, yang B nih. Besarnya EM dan BM. Intensitas radiasi. Bentar guys. Oke. Itu tadi apa? Seper mu 0 C M kuadrat kan? Nah, ini kan. Wait, per 2, sorry. Nah, M nih kita tahu nih nanti M sama dengan 2I dikali mu 0 kali C diakarin. Paham nggak? Paham nggak? Terus BM-nya kita punya tadi apa? Bentar, lupa rumus bentar. BM-nya itu K per omega kan? Eh, bentar guys. Oke, BM. Ini M udah ada, berarti BM kan? BM itu sama dengan K per
Omega dikali EM. EM-nya udah ada, K-nya udah ada belum? Oh, ternyata K belum ada, tapi gak apa-apa. Aman aja. Ini K kita ubah dulu 2pi per lambda lah ya. 2pi per lambda, ini K dikali sama Omega. Omega itu 2pi F. EM. EM-nya kita ubah aja langsung. Ini kalian hitung aja ya, sendiri ya, biar mempercepat juga. Waduh, gak cukup sih waktunya sih. Untuk ngebahas semua soal. Ini 2pi kita coret. Coret seper lambda F. Ini kita, ya, I dikali mu 0 kali C. Nah, seper lambda F. Lambda kali F itu apa? Seper C kan? C kan? Udah, berarti kecepatan cahaya ini akar dari 2I dikali mu 0 kali C. Ya udah, gitu aja ya. Untuk yang B, nanti kalian hitung aja kalian sendiri. Jika radiasi tersebut, bentar, C udah ada, C kita udah tahu, mu 0 udah tahu, C juga udah tahu, I juga kita udah tahu dari sini. Oke, yang C sekarang, jika radiasi tersebut melewati polarisator transit dengan sudut 60 terhadap sumbu Y, membentuk, bentar, maka tentukan amplitudo medan listrik setelah melewati polarisator. Oke, jadi I akhirnya itu kan I0, I awal dikali cos, bentar, sabar. Wait. Karena si E ini apa ya, bergetar pada sumbu Y, berarti di dia juga kan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y kan, bukan sumbu X. Jadi udah langsung aja cos kuadrat 60. Jadi cos kuadrat 60 berapa itu? Bentar. Wait, setengah ya, seperempat. Jadi dikali jadi seperempat kan. Oke. Ino per 4. Ino kita udah ada 4 ya, udah 4 gitu. Itu intensitas yang baru, tapi kan kita ngomonginnya yang ditanya amplitudo kan, EM. Nah, ya udah balik lagi nih ke cara yang tadi, EM dengan akar 2I dengan I yang baru, yang ini nih, yang ini nih. I-nya I baru ini. Panjangin lagi sampai sini. Nah, I dikali sama mu 0 kali C. Nah, udahlah, dapatlah hasilnya. Itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak tentang soal ini? Oke guys, kayak karena udah wait, 3 menit lagi dan kayak juga nggak nggak ini juga apa namanya? Kayak nggak kebahas semuanya sih emang. Tapi Masih kayak boleh, begitu aja dulu. boleh nanya nggak? Boleh. Itu amplitudonya itu dari mana? Wait, amplitudo. Bentar. Eh, ya, Gimana? Sorry. amplitudonya dari mana? Yang bagian B atau C atau gimana nih? Yang C. Amplitudo medan listrik setelah melewati polarisator. Oke. Um, amplitudonya ini sebenarnya kita pakai template yang ini ya. Ini kan yang di soal B kita udah nyari EM, hubungan EM terhadap si I-nya itu apa gitu. Ternyata ini kita dapat nih. EM di sama dengan akar dari 2 kali intensitas dikali mu 0 dikali C. Dengan I-nya, I-nya itu I awal untuk yang soal B. Nah, untuk yang soal C, soal C, I-nya ini, I-nya itu yang akhir, yang setelah terpolarisator. Atau nanti M-nya nanti kita bisa ubah sama dengan akar dari 2 dikali I-nya jadi I0 per 4 karena dia itu sudah terpolarisator, jadi udah dalam tanda kutip sudah tersaring mu 0 dikali C, gitu sih. Ada pertanyaan lain nggak? Atau masih kurang jelas? Ya, Aman? makasih. Oke. Oke, cukup sekian dulu ya guys ya. Ada pertanyaan lain dulu nggak? Apa gitu? Soalnya juga udah jam 17. Hampir.
Aku tanya kalian mau ada kegiatan lain gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi atau apa gitu? Kurang jelas nih. Ini tanya aja ya guys ya. Oke, kayak udah aman. Oke, ini gue stop share dulu ya guys ya. Oke, oke, kayak untuk Dubai kali ini segitu aja saya dari saya ya, biar formal. Em, Kalau misalkan ada salah, koreksi aja ya guys ya. Boleh PC atau di grup apa sih namanya? Q&A juga gak apa-apa. Bilang aja di situ sih. Oke, semoga besok UASnya pada lancar dan semoga mendapatkan hasil yang kalian mau gitu. Oke, sekian dari saya. Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Makasih Ji. kalian boleh Terima kalian boleh kasih. live ya.